Alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang kita alami lebih pantas kita syukuri ketimbang kita sesali, karena hidup kita adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah rahmat. Tidak akan lepas dari kata Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang selalu kita ucapkan dalam setiap basmalah kita, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah adalah Maha Penyayang dan hidup ini adalah manifestasi kasih sayang Allah kepada kita semua. Untuk itu sekali lagi, apapun yang kita alami pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, apalagi bagi ibu-ibu yang aktif mengaji. Rasulullah SAW mengingatkan ajaban li amril mu'min, gitu ya. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, gitu. Heran tapi dalam arti indah. Urusan orang beriman itu nggak ada yang nggak baik, apapun urusannya. In asabatus sarra fasyakara fakana khairan lah. Ketika hidup senang, keadaan yang dihadapinya senang, sikapnya bersyukur, maka akan menjadi kebaikan yang berlipat-lipat. Wa in asabathu dharra, dan apabila mendapatkan mudarat, kesulitan atau apapun, fasabara, terus bersabar, maka fakana khairan lah. Jadi hidup ini kan nggak akan keluar dari dua itu, senang dan susah. Bagi orang beriman, mau senang mau susah, karena imannya itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau orang kurang iman, apalagi tidak beriman atau imannya bermasalah, mau susah mau senang bisa jadi masalah. Gitu loh. Itu yang membedakan itu. Nah, kali ini kita akan membahas sisi yang terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada manusia, bahkan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah kita yakini menyayangi semua makhluknya dan sangat luar biasa sayangnya. Bayangkan yang ada di alam semesta ini, bagi kita yang paling mudah yang kita jangkau alam dunia ini. Baik. Yang paling mudah kita jangkau ini alam dunia ini. Kira-kira ada berapa nikmat yang bisa kita ketahui yang ada di alam dunia ini? Kita nggak mungkin menghitung yang ada di sekitar kita aja. Dalam bentuk apapun, materi ataupun non-materi, banyak sekali. Bagaimana Allah berbagi atau membagikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua yang ada di dunia ini. Dan yang jelas konsepnya kita tahu, sebenarnya tidak ada yang berebut rezeki Allah. Nggak ada. Yang ditetapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, dan Allah tetapkan untuk si A, itu nggak mungkin meleset ke si B, nggak mungkin. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Waalaikumsalam. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Itu konsepnya. Sesuatu yang Allah tetapkan itu menjadi milik si A, itu nggak mungkin meleset menjadi milik si B, nggak mungkin. Yang jadi masalah kenapa terjadi perebutan itu bukan karena salah iri, tapi kitanya, manusianya yang salah persepsi, yang karena
ketamakan, kerakusan, ketakutan. Nah, itu yang kemudian jadi berebut. Sebenarnya dari Allah yang berebut. Nah, yang Allah tetapkan nggak ke dia, ya nggak mungkin ke dia. Kan begitu. Nggak ada sih. Coba betapa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa, begitu banyak pada seluruh makhluknya. Dan ini semua karena kasih sayang Allah. Karena Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kasih sayang Allah itu dengan kata Ar-Rahman. Jangankan manusia, burung aja bisa ini, bisa itu, bisa menjelajah, terbang, bahkan ada antara benua burung itu. Itu karena kasih sayang Allah. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidakkah kalian perhatikan kawanan burung yang terbang, yang bisa antar benua itu? Yang kalau diteliti, ada burung yang sambil terbang dan navigasinya udah jelas arahnya kemana sambil tidur deh. Kok nggak jatuh? Coba ibu tidur sambil terbang, gimana kira-kira? Nggak bisa sih. Gimana kayak caranya? Gampang sekali jatuhnya. Lah burung, mayum sikuhun, siapa yang menahan untuk terus terbang? Mengapung di angkasa? Siapa? Illar Rahman. Kalau bukan Allah yang Maha Penyayang itu. Allah menggunakan kata Rahman di sini, menggunakan sifat Rahman. Aduh, bayangkan begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu besarnya kasih sayang Allah ini yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Di alam dunia aja yang paling mudah, yang paling bisa kita jangkau di alam dunia. Padahal alam dunia itu kan hanya bagian dari alam semesta. Oke. Yang menarik kemudian, yang diberikan oleh Allah yang luar biasa itu, manusia, binatang, dan semuanya itu hanya satu dari 100 rahmat Allah. Satu. Hanya satu. Yang satu ini aja luar biasa. Ada yang kebagian 1000 triliun, ya? Iya. Ibu kebagian berapa? 10% aja cukup ya. Ada yang kebagian 1000 triliun, bukan satu orang, 2 orang. Korek lagi tuh rekeningnya Elon Musk. Ya kalau yang 10 triliun banyak di Indonesia juga. Bayangkan itu cuma satu dari 100. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Satu itu yang diturunkan ke alam sekarang. Yang 99 disimpan untuk orang-orang beriman. Ibu sebenarnya senang nggak punya simpanan? Sekian angkanya, sekian digitnya nggak terhitung. Ini bahasa positif simpanannya. Senang kan? Karena kan kalau semuanya dibarangkan nanti nggak cukup. Rumahnya nggak cukup. Loh Allah menyimpan 99 loh. Yang satu dibagi-bagi ini. Satu. Dan hanya orang beriman pula gitu. Enggak semua nanti yang dapat 99 itu. Itu rahmat Allah yang tersimpan di dalam kata Ar-Rahimnya. Karena kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah, sayang Allah untuk orang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahimah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan kepada orang-orang beriman itulah Allah Maha Penyayang. Itu bahasa Indonesia-nya semua penyayang semua. Nggak ada bedanya. Apa beda Rahman dengan Rahim? Dalam bahasa Indonesia nggak ada beda. Kadang-kadang cuma pengasih, penyayang. Apa beda kasih dan sayang? Disambung kasih sayang. Sama beda tuh. Gitu. Ya kalau kasih ngasih, kalau sayang nyayang. Alah. Bahasa Indonesianya berantakan.
Intinya sebenarnya sama-sama rahmat. Cuman ada perbedaan volumenya, misalnya perbedaan penerimanya, gitu loh. Kalau rahmat untuk semuanya, tak terkecuali orang kafir aja dapat. Ya kalau enggak, orang kafir nggak makan. Emangnya kita, gitu. Kalau orang nggak suka sama kita, ya udah, saya nggak transfer lagi, kan gitu. Allah mah yang kafir-kafir juga mesti dikasih makan, gitu loh. Tapi wa kana bil mu'minina rahimah. Kalau itu diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali, Allah menyayangi semua makhluk. Kira-kira apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, kepada kekasihnya, kepada manusia, bahkan makhluk yang paling dikasihi, disayanginya, Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita harus tahu posisi Rasulullah SAW. Betapa agungnya beliau. Karena kalau Allah begitu sayang kepada semua makhluknya dan luar biasa sayangnya, terus bagaimana kasih sayang Allah kepada yang paling dikasihi, yang paling disayangi, Rasulullah SAW. Selain Nabi Ibrahim, hanya Rasulullah SAW yang disebut secara langsung diangkat menjadi Khalil Allah. Khalil itu menunjukkan hubungan kedekatan yang sangat eksklusif. Kalau manusia itu antara dua orang, tidak ada yang ketiga. Bukan berarti kemudian kuper, orang pergaulan, enggak. Orang bisa dekat dengan siapa? Bisa banyak yang menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Tapi kalau sudah pakai kata Khalil, itu hanya satu orang di antara semua yang dekat itu yang betul-betul dia adalah aku adalah dia. Kalau manusia, itu intinya untuk menunjukkan kedekatan. Ibrahim alaihissalam itu Khalilur Rahman. Begitu juga Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalila," kalau aku boleh mengangkat seseorang, manusia, penghuni bumi, manusia, itu sebagai khalil, latakhadtu Abu Bakrin khalila, maka Abu Bakarlah khalil. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Allah sudah mengangkatnya sebagai khalilnya. Karena nggak boleh ada tiga kalau udah khalil. Ini khalil itu bahasa Arab yang menunjukkan hubungan yang sangat-sangat eksklusif, yang itu hanya bisa terjadi antara dua orang. Ya, jadi kalau boleh nambah satu, gitu loh. Ya itu Abu Bakar kata Rasulullah. Tapi maksudnya nggak mungkin, karena kalau khalil itu hanya dua. Lah Allah sudah mengangkatnya menjadi khalilnya, nggak bisa. Itu ini untuk menunjukkan betapa hubungan Allah dengan Rasulullah itu luar biasa. Iya, iya. Bayangkan ketika Jibril di Mekah sempat tidak turun beberapa saat. Rasulullah itu sedihnya minta ampun. Karena Jibril itu kan perantara antara Allah dan dirinya. Jibril itu yang terus menurunkan kalam-kalam Allah itu dan Al-Quran. Rindunya minta ampun Rasulullah SAW. Kan bagi Rasulullah SAW ketika Allah menurunkan Al-Quran itu kan kayak sedang berbicara kepada dirinya. Rindunya minta ampun. Jibril gak datang-datang. Beberapa hari itu gak datang. Susah menggambarkannya. Siapa yang bisa mengungkapkan atau melukiskan rindu kecuali orang yang menderita karena. Ya, kalau kita nggak rindu, kan susah kita menjalani perasaan orang yang merindu. Gitu-gitu amat sih. Ya, susah perasaan orang lagi. Kan sampai-sampai disebutkan gitu. Rindu itu menyakitkan.
tapi indah. Sampai ada ungkapan syair, la ya'rifu syauqa illa man yukabidu. Tidak akan mengerti betapa mendalamnya rindu kecuali orang yang menderita karenanya. Memang susah bahasa puisi itu. Masa rindu menderita? Iya. Sakit yang indah rindu. Jadi Rasulullah SAW itu begitu terpukul gitu karena Jibril nggak datang. Sampai kemudian ditambah lagi nih, orang-orang kafir senang minta pun. Mana tuh yang kemarin-kemarin maksudnya Nabi Jibril kan setiap kali Jibril membuka Al-Quran, Rasul itu akan menyampaikan kepada orang musyrik sekalipun kan. Ya itulah memang dakwah itu kan kepada orang yang tidak beriman pada dasarnya. Orang kafir itu sampai nyinyir, oh udah gak datang lagi ya, oh kamu udah tidak lagi disukai oleh Tuhanmu ya, Tuhanmu benci kamu ya. Nah kan gitu. Sebenarnya ini sih masalah tambahan. Rasulullah SAW itu nggak baperan orangnya. Diituin orang-orang musyrik, orang kafir itu santai aja. Yang membuat beliau sebenarnya begitu keberatan itu kenapa? Karena Jibrilnya nggak datang muncul. Maka begitu Jibril kemudian datang, betul Rasulullah SAW bahagia. Terus surah apa yang diturunkan oleh Allah untuk kali itu setelah Jibril beberapa lama absen? Wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Itu kata wa di sini wa itu maksudnya apa? Ibu-ibu dan bukan. Wa di sini bukan menunjukkan kata sambung dan bukan. Walaili makanya sampai apa namanya kasrah. Walaili kalau dan walaili. Saya tahu belajar bahasa Arabnya sudah 30 tahun yang lalu jadi belajar kalau lupa. Wadduha wal laili idza saja. Wa di sini kata ulama kita para ulama itu waw al-qasam, sumpah. Banyak dalam Al-Qur'an. Wal asri dan wal asri pakai kasrah itu artinya sumpah. Makanya demi kan gitu. Wadduha demi waktu duha. Kalau dipanjangkan aku bersumpah demi waktu duha. Itu Allah katakan, aku bersumpah. Walaili idza saja. Aku bersumpah demi waktu malam. Ketika semakin beratnya malam, semakin hening, semakin pekat. Walaili saja. Allah bersumpah, ngapain? Kan pertanyaannya. Ibu kalau bersumpah ngapain? Bukan nyumpahin ya, bersumpah. Nyumpahin malah lain. Kan biasanya sumpah ini digunakan untuk menegaskan sesuatu. Iya dong, biar orang percaya. Gitu. Ya, ini bukan sumpah lagi santai. Sumpah deh, bukan gitu maksudnya. Coba kalau di pengadilan, kan dibawa sumpah bahwa semua yang disampaikan itu benar. Begitu. Itu manusia bersumpah. Lah ini Allah bersumpah. Allah bersumpah. Tanpa bersumpah aja apa yang disampaikan Allah pasti mutlak benarnya. Kan gitu, tanpa sumpah. Apa yang disampaikan Allah mutlak benarnya. Mutlak benar. Nggak mungkin
keliru, nggak mungkin ada bohongnya, nggak mungkin. Mutlak, benarnya absolut, absolut benar. Allah bersumpah, wadduha walaili idza saja. Dua kali. Bersumpah ini untuk apa? Untuk siapa? Baca ayat berikutnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membenci. Ya Allah. Kalau Allah yang menyatakan, Muhammad, aku tidak meninggalkan dan aku tidak membencimu, itu sudah pasti benarnya. Udah sangat kuat pernyataan itu karena itu adalah dari Allah. Allah bersumpah. Aku bersumpah Muhammad, aku sekali-kali tidak meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak membencimu. Ya Allah. Hamba mana yang diperlakukan Allah seperti ini? Manusia mana, makhluk mana yang mendapatkan kehormatan ini? Allah bersumpah. Yang ada kita bersumpah mungkin, ya Allah, hamba bersumpah, hamba taat pada itu mungkin kita lakukan dalam arti saking ingin diterimanya. Lah ini Allah yang bersumpah 2 kali demi waktu duha, demi waktu malam. Aku bersumpah Muhammad, aku tidak sekali-kali meninggalkanmu, aku tidak sekali-kali membenci. Walal akhiratu khair laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhan dengan sumpah tadi akan terus memberi sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Allah bersumpah akan terus memberi, dan aku bersumpah akan terus memberimu Muhammad sampai engkau ridho, sampai engkau ridho, sampai engkau rela, sampai engkau puas. Apa sih puncak yang kita inginkan dari semua yang kita dapatkan? Kepuasan. Ibu kalau muter-muter pasar itu kan kenapa sih? Udah nyari ini kan paling intinya belum betul-betul gitu kan. Ingin yang tanpa apa istilahnya, pokoknya tanpa cacat, tanpa apalah gitu. Kan itu, kita itu sampai nyari apapun. Karena puncaknya kita inginkan adalah kepuasan. Loh, kepuasan itu kita kejar, kita cari. Dan memang itu sifat manusia. Subhanallah. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam saja masih ngejar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan dengan Nabi Musa di Tur di Sinai. Kan ada waktu yang ditentukan, miqat. Nabi Musa itu datang duluan sebelum waktunya. Sampai Allah nanya, kenapa kau datang duluan? Ma'ajalaka. Musa bilang apa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku sengaja datang duluan ya Allah agar engkau ridha padaku. Nabi Musa itu masih ngejar. Nabi Musa Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan terus memberimu sampai engkau ridha. Beda enggak? Ibu-ibu sekalian, ketika kita tahu ini semua, apa makna perjalanan Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah SAW? Allah menjanjikan pertemuan dengan Nabi Musa di bumi, di Sinai. Tapi Allah ingin
berjumpa dengan hambanya Muhammad dengan mengangkatnya ke Sidratul Muntaha. Ada beda? Beda sekali. Beda sekali. Rasul kita itu kalau tidak tahu diperlakukan oleh Allah sangat mudah. Peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj itu kita bisa baca dari banyak dimensi. Yang intinya semuanya luar biasa. Semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, semua sepakat ya ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi. Kan itu. Dalam surah Ar-Rum itu, cuma yang sering dibaca itu pas pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu aja. Padahal kan wa min ayatihi ada berapa? Semua yang ada di alam semesta itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi pada dasarnya yang ada di alam semesta ini bisa dilihat oleh pada dasarnya siapapun. Bisa ditemukan, bisa dilihat, ya nanti hasilnya tergantung kepada cara membaca ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kan berbeda-beda. Antara peneliti dengan orang awam ya beda lah pasti. Jangankan yang gede-gede. Kan sampai Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Ba'udah. Nyamuk aja. Kalau kamu teliti, kamu akan kaget-kaget. Siapa yang pernah meneliti nyamuk? Hah? Nah, kita yang nggak teliti sih memang. Apaan nyamuk? Lalu tapi bagi orang yang meneliti nyamuk, oh, apalagi kalau katakan wamafauqaha, dan yang lebih kecil dari nyamuk. Lah sekarang itu yang di lab yang pakai gini itu ternyata mengeri sekali, langsung pandemi gara-gara ya nggak kelihatan. Dunia heboh gara-gara binatangnya nggak kelihatan. Dicarikan vaksinnya, dibuatkan ini, wah coba berapa triliun itu habis untuk meneliti satu varian, itu pun bermutasi kemudian. Itu aja manusia sudah kewalahan. Nah, tapi dalam Isra dan Mi'raj Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Dalam ayat Isra, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina. Karena spesial. Kami ingin menunjukkan sesuatu yang pada umumnya orang tidak bisa melihatnya mata. Dan dalam ayat Mi'raj, walaqad ra'a min ayatihil kubra, dan dia telah melihat yang kami tunjukkan itu ayat-ayat kubra, ayat-ayat terbesar yang bagi kami. Subhanallah. Apa di antara ayat kubra yang dilihat Rasulullah SAW? Wah, riwayat Mi'rajnya mana? Yang terkait dengan Mi'raj secara khusus. Allah menunjukkan bentuk asli Jibril kepada Muhammad SAW. Malaikat Jibril bentuk aslinya. Kan kalau datang ke Mekah, bentuknya ya kalau menggunakan fisik ya bentuk manusia. Kalau menggunakan, ya kadang-kadang Jibril nggak menampakkan wujudnya. Kadang-kadang menampakkan wujudnya. Gitu ya. Ya Rasulullah tahu lah.
Makanya Rasulullah SAW itu selalu bersiap-siap diri. Karena tahu, setiap saat bisa ditemui Jibril. Dan bagi Rasulullah, Jibril adalah tamu agung. Makanya Rasulullah SAW itu, walaupun pakaiannya sederhana, seringnya kan sederhana, tetapi selalu bersih. Dan Rasulullah SAW selalu wangi. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah, bisa dikatakan tidak pernah tidak berparfum. Iya. Dan parfumnya itu pada dasarnya bukan hanya di baju, tapi juga di badan. Makanya kata Anas bin Malik, keringatnya aja bawa parfum. Keringat Rasulullah SAW bawa parfum. Saya tuh sulit memahami ini, keringat bawa parfum. Sampai kemudian saya ketemu dengan seorang ahli peracik parfum, orang Indonesia. Dia belajar sampai ke Prancis, belajar peracik parfum. Ada orang Depok. Dia kasih tahu bahwa ketika parfum, atau parfum yang murni gitu ya, itu kemudian memang sebenarnya secara tradisional itu di badan. Itu dia akan diserap masuk ke pori-pori, gitu loh. Dan kemudian dia akan ketika keluar keringat, dia memang akan mengeluarkan bau itu, parfum itu. Saya dari situ baru, kok pantas kata Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu pelayan Rasulullah SAW. Sejak usia 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah SAW. Nempel terus, ini tahu. Jadi keringat Rasulullah SAW ini bukan kayak, itu bukan karena kepada orang yang dikagumi, namanya juga orang dikagumi gitu ya, atau orang dicintai, kan biasanya gitu, apapun jadi enak gitu, apapun jadi indah. Enggak, tapi ini betulan. Jadi keringat Rasulullah SAW itu parfum. Kenapa Rasulullah SAW juga selalu bersiwak, membersihkan gigi? Karena diantaranya begini, Rasulullah SAW setiap saat bisa didatangi oleh tamu agung, yaitu Jibril. Apa kata Rasulullah ketika beliau menjelaskan kenapa beliau selalu bersiwak, selalu bersih? Inni unaji man la tunaji. Aku berbicara begitu dekat sampai pembicaraan itu pakai munajat. Munajat itu artinya berbisik gitu. Jadi nggak ngomongnya hey gitu. Itu kan jauh. Ngomongnya begitu dekat. Inni unaji. Aku tuh berbisik berarti ngomong begitu dekat dengan makhluk yang tidak kalian bisa berbicara begitu dekat. Siapa? Jibril. Makanya kenapa dalam syariat kita Rasulullah SAW mengajarkan kalau kamu makan bawang ataupun yang baunya tajam, yang nggak ada di Madinah, pete, makanya nggak saya sebut. Masa pete, jengkol, sepi, apalagi orang sudah tahu tuh sepi itu, jengkol mana namanya. Maka kalau sudah makan itu, jangan ngumpul-ngumpul, apalagi kemudian masuk masjid sholat berjamaah. Kenapa? Bersihkan dulu. Karena bukan sekedar manusia. Kata Rasulullah, innal malaikata tata'arra mimma yata'arra min bani Adam. Malaikat itu terganggu dengan bau yang biasanya mengganggu manusia. Kan ada bau yang orang nggak suka, tapi umumnya sih orang suka kan gitu ya. Tapi yang ini umumnya orang nggak suka. Ya kira-kira bau jengkol kan secara umum kalau habis makannya ya, kalau makannya sih suka barangkali, tapi habis makannya kan umumnya orang nggak suka. Malaikat itu akan terganggu dengan bau yang biasanya mengganggu manusia. Maka jangan usir malaikat gitu loh. Dengan makan bau-bau tajam kemudian nggak langsung dibersihkan. Bukan berarti nggak boleh makan yang berbau tajam. Silahkan. Nanti saya diprotes ada pete di sini. Boleh. Tapi setelah itu bersihkan. Makanya kenapa Rasulullah SAW berparfum, Rasulullah SAW bersih, Rasulullah SAW bersiwak, itu karena itu.
ingin dekat betul dengan malaikat. Nah, ini penting nih. Kalau nggak mau dijauhi malaikat, habis makan yang bau-bau terus bersih-bersih. Berarti yang bau-bau itu malaikat tuh nggak suka? Iya, kata Rasulullah SAW, malaikat itu terganggu dengan bau yang biasanya mengganggu manusia. Gitu loh. Janganlah cuek aja lah di rumah sendiri ini. Lah, iya orang nggak ada malaikat. Kalau malaikat keluar repot di rumah kita. Kan asik kalau malaikat itu ada di rumah kita. Tapi jangan sampai berpikir, memang ada malaikat di rumah kita. Lah, emang malaikat itu cuma Jibril lah. Jibril memang nggak ada lah. Bahaya kalau Jibril ada, nanti ngaku kayak Lia Eden. Dapat wahyu. Karena malaikat Jibril kan ngurusin wahyu. Tapi kan kata Rasulullah SAW, innalillahi malaikatan sayya. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW patroli keliling-keliling aja. Termasuk malaikat-malaikat yang nyari-nyari manusia yang sedang ngaji. Lah iya, pengajian itu dihadiri malaikat loh, memang iya hadisnya sahih. Makanya kalau lagi ngaji itu serius ada malaikat itu. Betul. Karena ada malaikat yang memang begini. Nyari manusia yang kumpul untuk mengaji, nah, otomatis mengagungkan asma Allah lah, untuk belajar ilmu, kebenaran dan seterusnya. Iya, mengelilingi, mendoakan, menyambungkan ke alam langit sana. Oh gitu. Makanya beda antara ibu yang suka ngaji dengan yang mengkritik ibu ngaji. Beda, auranya beda. Beda. Dia nggak ngerti. Kayak langsung nyambung aja. Update-nya tinggi. Ya lagian kan kita pula yang kesambat juga gitu kan. Apa hubungannya selama ini kan dapat perhatian. It's okay. Allah menunjukkan Jibril itu salah satu min ayatil kubra dalam wujud aslinya. Wah, ini dia. Beda tentu dengan Jibril yang turun ke bumi, beda yang wujud asli. Yang jelas malaikat Jibril itu atau malaikat pada umumnya itu ajnihah, punya sayap. Sayap Jibril disebutkan dalam riwayatnya kalau dibentangkan planet bumi itu ketutup. Apa artinya ini? Pertunjukan ini bagi Rasulullah SAW. Banyak hal. Jibril itulah yang selalu menemani beliau kan, selalu datang. Ibu tahu peristiwa Isra Mi'raj itu kapan terjadi? Di mana? Ketika Rasulullah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah atau di Madinah? Ini ibu pengajian kan? Kok nggak sepakat jawabannya? Itu berarti itu dia. Orang ayatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke Isra-nya kan, Mi'rajnya baru dari masjidil aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil haram ada di mana? Rasulullah SAW itu perjalanan Isra Mi'raj itu masih di Mekah. Di tahun sekitar tahun 10 atau 11 dari dakwah beliau. Maksudnya apa? Ini di tahun-tahun yang sangat sulit dan berat dalam dakwah beliau. Rasulullah SAW itu dengan semua pendukungnya baru saja bebas dari pemboikotan selama 3 tahun. Diboikot.
di satu lokasi. Saya tunjukkan lokasinya. Keluar dari Marwah ke kanan. Oke, kanan lagi dikit. Itu arah Jabal Abi Qubais kan kalau kanan. Ambil arah jam 1. Jadi pojok Jabal Abi Qubais ke sebelah sini. Di situ tempat pemilik kota. Selama 3 tahun berkemah. Tidak boleh berdagang. Tidak ada yang bertransaksi, dihalang-halangi. Tidak boleh diterima sebagai tamu, karena sebagai tamu akan dijamu, masih makan. Tidak boleh diterima dalam pertemuan-pertemuan, gitu aja ngobrol. Tidak ada hubungan kekerabatan, saling menikah dan lain sebagainya, karena itu akan mengakibatkan pertemuan dan sebagainya. Selama 3 tahun. Iya, work from home semuanya. Selama 3 tahun, tidak keluar sama sekali. Lo bayangkan, dalam 3 tahun seperti itu, di Mekah itu nggak ada lahan yang kemudian bisa ditanami. 3 tahun singkong berapa kali panen. Dan di situ mau nanam apa? Kalau orang tidak boleh dagang, terus dari mana? Habis. Dan itu semuanya karena ancaman Quraisy yang akan membunuh Rasulullah SAW. Makanya keluarga Rasulullah selalu melindungi beliau dengan cara itu. Udah nggak apa-apa kita diisolasi gitu ya. Tapi Rasulullah selamat. Keluar dari situ, Abu Thalib meninggal, pamannya Bunda Khadijah meninggal. Coba bertumpuk-tumpuk. Bunda Khadijah itu bisa dikatakan kekayaannya ludes di situ. Ya karena yang pertama kali bertanggung jawab adalah orang terdekat Rasulullah SAW. Sampai dalam sebuah riwayat, Rasulullah kemudian kan bicara kepada Bunda Khadijah. Kan yang punya duit banyak mah, Bunda Khadijah. Khadijah, engkau tahu sendiri apa yang kita alami hari ini. Dan orang sudah kesulitan, orang-orang kita sudah kesulitan. Apakah kekayaanmu masih bisa dipakai atau untuk menunjang, memodali hidup mereka? Ini riwayat menarik. Bunda Khadijah itu mengeluarkan semua simpanannya. Bisa dikatakan begitu. Sampai Bunda Khadijah itu minta kepada Abu Bakar, saksikanlah. Beliau keluarkan semua emasnya. Kata Abu Bakar, sampai tumpukan emas itu menghalangi aku dengan yang di depanku. Ya ibu simpannya segitu. Dan itu ludes, habis. Ya iya kan orang ratusan orang di situ. Sebelum orang lain berkorban, dirinya dulu, keluarga dulu. Nah, setelah itu ancaman pembunuhan terus itu nggak selesai. Walaupun sudah tidak lagi demo ikut, tapi kan betul-betul tertatih-tatih secara ekonomi, secara apa, tekanan batin gitu. Dalam arti tekanan batin di sini ada intimidasi yang sangat luar biasa, ancaman pembunuhan. Rasulullah SAW seperti itu. Dan artinya Mekah itu semuanya dalam kendali siapa? Kawannya atau lawannya? Bukan sekedar lawan. Orang-orang yang semuanya memusuhinya dan bahkan akan membunuh. Dan Rasulullah SAW tidak memiliki apa-apa untuk bisa melawan. Artinya memang di Mekah tidak berdaya untuk hal ini. Tapi hanya bisa bertahan. Di tengah suasana itulah Isra dan Mi'raj. Allah ingin menunjukkan sesuatu. Pertama, perjalanan itu sendiri. Perjalanan itu betul melelahkan bagi kita ya. Tapi kan kenapa tetap jalan-jalan walaupun tahu lelah? Ayo jawabannya masing-masing karena beda pasti. Perjalanan itu melelahkan kan? Kenapa jalan-jalan juga? Kan lelah. Apa bedanya dengan nyapu rumah? Sama-sama lelah. Dia nyapu di rumah. Enggak mau jalan-jalan dong. Kan gitu. Kenapa? Ada yang didapat.
Banyak yang didapat dengan jalan-jalan, walaupun lelah. Karena di sisi lain, di luar masalah fisik. Itu kalau kita lelah, langsung naik burung. Lelahnya di mana? Buruk itu kakinya ketika melangkah, dia normal kayak binatang biasa. Tapi begitu melangkah, gitu, ya artinya lari lah melangkah. Ujung dari kakinya itu sejauh mata memandang. Nah kalau lari gimana cepatnya? Sebenarnya pandangan kita berapa sih batasnya? Ibu bisa batas pandangan kita berapa kilo? Ya kalau di tempat yang tinggi Gunung Salak masih kelihatan kalau nggak ada fungsi ya. Nah, kira-kira gitulah. Nah, jadi begitu. Dan ini perjalanan tidak sama sekali membahagiakan. Tapi saya kaitkan dengan Jibril. Begitu melihat Jibril yang selama ini bersamanya, mendatanginya, mendukungnya, ya Rabb, kan pesannya ini disampaikan apa? Muhammad. Terlalu kerdil tantangan yang kau hadapi di bumi itu. Terlalu kecil mereka yang selama ini musuhimu. Apa sih yang mereka miliki? Harta kekayaan paling. Dengan kekayaan yang mereka menyembuhkan diri dan menindas kekuasaan. Kan memang itu. Walid bin Mughirah, ya, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang meletakkan kotoran hewan di punggung Rasulullah SAW ketika sholat dan sebagainya. Itu siapa? Kan petentang-petenteng paling punya duit berapa sih? Duit 2 triliun, 3 triliun doang. Kalau sekarang ya, duitnya paling 10 triliun, 100 triliun. Kekuasaannya seberapa kuat berkuasa sih? Paling apa sih bisa? La yadurukum illa ada. Mereka itu tidak mungkin memberi memudarat, membahayakanmu. Pada saat orang-orang kafir itu nggak akan membahayakanmu. Nggak, kalau kamu beriman, iman kuat. Nggak sampai kamu itu betul-betul terancam bahaya. Illa ada, paling riak-riak aja. Ada itu kayak gatel-gatel istilahnya kayak gitu. Enggak. Kalau membahayakan kamu enggak. Paling ganggu-ganggu dikit aja lah. Terkerdil mereka itu Muhammad. Ini yang bersamamu tuh ini. Coba kalau mau Jibril itu. Nah itu sayangnya jangan tutup. Timur dan barat ketutup. Kalau timur dan barat berarti kan bumi udah ketutup. Nah kalau Jibril ngamuk itu kan mau diginiin aja kan selesai. Bukan begitu? Kalau mau kan. Dan memang berkali-kali kan malaikat sebenarnya datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dari Taif, Rasulullah diusir dari Mekah istilahnya. Tidak diberikan tempat, tidak diberi uang gerak. Nggak ada uang Rasulullah dari Mekah itu. Kemudian ke Taif nyari peluang. Di Taif dilempari. Subhanallah. Ibu dari masjid Abdullah bin Abbas. Kalau Taif kan ke situ kan. Itu pusatnya Taif dulu. Dari sekitar situ, itu sekitar 7 km Rasulullah SAW itu berlari itu sampai dilempari sama penduduk Taif. Bersama Zaid bin Haritha. Waktu itu masih anak angkatnya. Sebelum dilarang. Status anak angkat itu. Zaid bin Haritha melindungi beliau dari belakang. Ya Rasulullah tetap kena, tapi Zaid lebih parah. Sampai-sampai terompah itu kan dari kulit. Itu kemudian penuh dengan darah. 7 km dilempari. Sampai ke tempat yang sekarang saya kenal dengan Masjid Adas itu, daerah situ. Yang umroh nih, keliling-keliling tapi nggak ngerti kejadiannya apa. Iya itu dia. Wah ini Masjid Adas, masjidku. Apa Masjid Adas, masjidku? Itu kan Rasul sampai, dia kan merasa belum optimal beliau. Sampai mengadu, Allahumma inni ashku ilaika dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah,
Aku mengadukan kepadamu kelemahanku, kekurangan upayaku, dan kelemahanku dalam menghadapi manusia ini. Ya Allah, sebenarnya siapakah yang akan mendukungku? Yang dekat keluarga mengusir, yang jauh melempariku. Ya Allah, ya Allah. Sampai gitu loh mengatakan. Tapi ya Allah, aku tegaskan. Maksudnya Rasulullah itu mengadu kenapa belum bisa optimal. Dengan hasil yang sekarang ini, dan dengan apa yang aku terima hari ini, selama engkau tidak murka, illam yakun bika alayya ghadabun, selama engkau tidak murka padaku, bahwa aku belum optimal, fala ubali, ya Allah, aku tidak peduli apapun yang menimpa, aku tidak peduli, aku diperlakukan selama engkau tidak murka padaku, karena ridhomu yang aku cari, dan seterusnya. Ya Allah, itu didengar. Itu Allah sampai mengirim malaikat. Selain Jibril, malaikat gunung itu dikirim turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat gunung belum pernah turun sampai sedekat ini ke bumi. Ya, mengurus administrasi gunung-gunung. Ada catatannya. Gunung mana yang mau geser, gunung mana yang mau meledak. Dia ngurus tuh. Ya Allah. Apa kata malaikat gunung? Ya Rasulullah, aku datang dengan perintah dari Allah untuk apa? Untuk siap menerima perintahmu padaku. Artinya untuk menerima arahan dari Rasulullah SAW. Dengan pengaduanmu itu, engkau mau apa terhadap mereka yang menyakitimu? Surat, Allah sudah mengizinkan. Rasulullah diam aja. Apa kata malaikat gunung? Lo syita. Malah malaikat yang ngasih opsi. Kalau engkau mau, suruh aku untuk membalikan dua gunung itu kepada mereka. Coba. Kalau mau makan dari awal juga bisa kok menghabisi lama. Karena kita bergetar, dia lagi, muncul lagi. Gitu. Rasulullah enggak, kesempatan berkali-kali. Maka ketika beliau menghadapi kondisi yang begitu berat seperti itu Isra Mi'raj itu menjadi luar biasa. Kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami yang tidak tampak di bumi untuk menguatkan hati beliau. Termasuk itu. Ini Jibril. Artinya mereka yang menentangmu kalau kemudian Jibril mau kalah. Terlalu kecil tantangan dunia itu. Sebenarnya ini hukum ini berlaku bahwa Allah itu menolong hamba-hambanya yang beriman, berihsan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik tingkat tinggi. Ma'a, bersama, itu nggak sembarangan. Allah bersama, kebersamaan Allah dengan hambanya. Itu artinya kan kedekatan, pertolongan, dukungan, dan segalanya. Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa dan berbuat baik tingkat tinggi, muhsin. Rasulullah SAW ketika dikejar-kejar hijrah dari Mekah ke Madinah, yang itu hampir kena sebenarnya. Dan Abu Bakar sudah sampai gemeteran. Kan Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gelisah, jangan sedih Abu Bakar karena Allah bersama kita. Ma dhannuka bisnain wallahu salisuhuma. Apa yang kau pikirkan Abu Bakar dengan dua orang sementara yang ketiganya adalah Allah? Harus terlalu kecil itu. Kalau sudah bersama, artinya kebersamaan Allah itu bukan hanya dengan Rasulullah SAW, bersama orang-orang. Ini dalam surah An-Nahl ayat terakhir sebelum surah Al-Isra. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang bertakwa. Nah, maka perjalanan tadi
Selain ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Allah, tanda-tanda kebesaran luar biasa, perjalanannya sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Dari hari ke hari saya semakin tertegun dengan ayat 1 surah Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayo sambung. Ayo sambung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan Isra itu perjalanan atas kemauan Rasulullah SAW atau Rasulullah difasilitasi, diperjalankan. Jadi bukan Rasulullah yang beli tiket, kemudian datang ke stasiun, gitu. Jalan. Itu anugerah Allah yang memperjalankan. Jadi perjalanan, siapa yang melakukan perjalanan? Yang melakukan perjalanan Rasulullah. Yang melakukan perjalanan Rasulullah. Siapa yang memperjalankan? Allah. Dari mana? Masjidil Haram ke tujuan Masjidil Aqsa. Ini Isra ya. Mi'raj nanti ke Sidratul. Apa yang kurang dari semua itu? Ibu melakukan jalan-jalan pakai fasilitas bintang 7. Kira-kira gitu lah ya. Kan nggak ada bintang 8 soalnya setahu saya. Kira-kira gitu. Pokoknya ibu itu nggak boleh menyentuh tanah. Begitu turun dari tangga pesawat pribadi, jet pribadi, buat bahasa komersil, itu langsung karpet merah. Pokoknya dimanapun nggak boleh nyentuh tanah. Maksudnya ya VIP. Dan Allah menunjukkan hanya dengan kalimat yang ada dalam ayat ini aja, ibu akan tahu betapa luar biasanya pertanyaan. Subhana artinya apa? Maha suci Allah. Berarti yang memperjalankannya. Subhana artinya maha suci. Ibu tahu apa perbedaan subhana itu dalam bahasa Arab? Itu ism, bukan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kalau ini ism, bukan kata kerja. Kenapa Allah dalam hal ini menggunakan kata subhana? Padahal dalam ayat lain kadang-kadang Allah menggunakan kata kerja. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Oh, itu kata kerja yusabbih atau sabbaha lillahi, ada juga kayak gitu. Tapi ini subhana, untuk perjalanan ini subhana. Bu, kata kerja itu, namanya kata kerja. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris juga ada. Ada kata kerja masa lalu, masa kini, dan akan datang. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Ada past, ada present. Kan gitu kata kerja. Waktu itu, yang namanya waktu, itu pembatasan. Waktu kalau sudah berlalu, berarti kan batas dong. Ada batas dong. Karena beda dengan waktu sekarang. Sekarang itu juga terbatas karena otomatis tidak mencakup yang lalu. Kan gitu. Jadi kalau tasbih, maha suci Allah itu menggunakan waktu, ada batas masih. Kapan? Kan ada batas. Belum lagi kalau fi'il itu membutuhkan fa'il. Kata kerja itu ada pelakunya. Siapa yang bertasbih kepada Allah? Nanti akan disebut pelakunya. Yang bertasbih kepada Allah itu ya apapun. Manusia, makhluk. Tapi intinya ini pembatasan. Iya kan? Fi'il itu ada keterbatasan. Tapi ketika menggunakan subhana, itu artinya tanpa batas. Artinya maha suci Allah yang tanpa batas kesuciannya.
untuk menunjukkan betapa ini luar biasa sampai tanpa batas. Ibu kalau ingin tahu perbedaan ini, kalau nggak salah dalam surah Al-Anfal, ketika orang-orang musyrik itu sok-sokan petantang-petenteng, mereka kan terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW, menolak ajarannya. Itu sampai karena mereka merasa kuat, kan mereka tuh lebih kaya, lebih senior, lebih berpengaruh dari Rasulullah SAW. Itu sampai begini. Jadi nggak ke Rasulullah lagi, langsung Muhammad. Kami ingin katakan ini. Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik. Ya Allah, kalau memang ini benar darimu, Al-Quran ini benar darimu, Muhammad ini benar Rasulmu, Islam itu benar agamamu, dan kami tolak. Kalau memang benar, kami kan tolak. Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Maka buktikan bahwa penolakan ini membuat murka. Hujani kami dengan batu. Orang musyrik itu. Ya Allah, memang jika ini benar darimu, maka dan kami menolaknya, maka buktikan kami diazab. Hujani kami dengan batu. Apa jawaban dari Allah? Kayak yang sekarang. Kalau memang LGBT itu terkutuk, terlarang. Kalau memang iya penduduk Sodom itu dihabisi karena LGBT, kenapa yang sekarang enggak? Kenapa yang sekarang enggak dihujani batu juga? Kalau saya sih gini jawabannya. Emang ente siapa? Nantang Allah. Ketika enggak dibalas, enggak dijawab oleh Allah itu karena ente enggak pantas didengar. Gitu loh. Loh, iya. Bu, sekelas yang paling mudah Mike Tyson ditantang anak SD. Masa sih diladeni sih berkataannya. Kenal lu ngeladeninya kan? Apa sih? Karena ini terkait dengan Rasulullah, Allah kemudian memberikan jawabannya kepada Rasulullah. Nah ini antara fi'il kata kerja dengan isim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka. Kata azab pakai fi'il kata kerja. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, selagi engkau ada di tengah mereka. Selagi engkau ada di tengah mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Coba. Kurang apa caranya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Karena Rasulullah masih ada di tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lagi-lagi kalau terjemahkan sama. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka punya kesempatan untuk beristighfar, untuk mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Di sini ada yu'adzibahum, ada mu'adzibahum. Kata kerja dan isim, bukan kata kerja. Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau berada di tengah mereka. Pakai kata kerja, ada pembatasan Bu. Karena nggak selamanya Rasulullah SAW ada di Mekah. Kan kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah kan. Nah, makanya menggunakan kata itu. Kata kerja. Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau ada di tengah mereka. Ada batas kata kerja itu. Karena memang Rasulullah juga nggak selamanya di Mekah. Kan kemudian hijrah. Kan gitu. Begitu Rasulullah hijrah, coba itu yang petantang-petenteng itu 30-an orang habis di Badar, tewas semua. Ya kan? Dan itu Rasulullah sudah tidak ada lagi di Mekah. Wa ma kana mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka dengan isim. Wa hum yastaghfirun, selama mereka masih beristighfar. Allah. Ini Bu.
Istighfar itu menolak bala. Dan itu berlaku tanpa batas. Allah menggunakan mu'adzibah dengan ism, bukan kata kerja, fi'il. Jadi selagi manusia itu istighfar, yang intinya mengakui kesalahan, mengevaluasi diri, memperbaiki diri, kan istighfar paketnya harus begitu ya, bukan tobat sambal istilahnya. Istighfar itu mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan kemudian atau hasanah, membalas keburukan masa lalu dengan kebaikan. Itu Allah tidak akan mengazab selama masih begitu. Kalau tahu itu nenek-nenek gara-gara pengajian itulah muka Indonesia itu tidak diazab oleh Allah, karena masih ada yang istighfar. Jangan tersinggung ya nenek-nenek. Jangan tersinggung, baper amat sih, biasa aja. Saya nggak nyebut orang kok. Enggak. Ini dia. Subhanallah, Maha suci Allah yang tidak terbatas kemasuciannya. Memang perjalanan ini luar biasa. Coba ini dalam surah apa? Al-Isra. Sebelum surah Isra, surah An-Nahl. Surah An-Nahl juga dimulai dengan tasbih. Ayat pertamanya ada Amrullahi fala tastajilun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pakai subhana, pakai ism juga, tidak pakai fi'il. Setelah surah Al-Isra, surah Al-Kahfi menggunakan ism juga. Alhamdulillahilladzi anzala, bukan hamidah yahmad pakai kerja. Ini maqam, kedudukan ini, kedudukan pujian dan maha kesucian Allah Subhanahu wa taala yang berada di puncak ketika memperjalankan Rasulullah SAW. Dan kata ini aja betapa luar biasa perjalanan ini. Kenapa? Karena yang diperjalankannya juga luar biasa. Tadi Nabi Musa aja ditemui Allah itu di bumi, pertemuannya di Sinai. Nah ketika ingin bertemu dengan Rasulullah, dia bawa ke sana, angkat ke sana. Asra, Isra, perjalanan malam hari. Dan Lailan menegaskan bahwa perjalanan itu enggak sepanjang malam, tapi sebagian malam aja. Bayangkan malam itu, ya malam untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlalu pendek kalau malam. Naik kendaraan biasa. Lah Allah ingin mengatakan, enggak kok, enggak sepanjang malam. Sebagian malam. Dan itu bukan hanya Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, dengan paket lengkap sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi. Sebagian malam, separuh malam. Itu menunjukkan luar biasa lagi. Bi'abdihi. Siapa yang dimaksud bi'abdihi dengan memperjalankan hambanya? Hambanya siapa? Rasul. Kenapa nggak nyebut dengan Rasulnya? Kenapa nggak menyebut dengan namanya langsung Muhammad? Hah? Kenapa dengan statusnya? Ya, dengan hambanya. Bu, Allah kalau dalam Al-Quran menyebut manusia itu dengan hambanya sebagai pengakuan, itu adalah yang terindah, yang terdekat, yang termulia bagi seorang hamba ketika diakui Allah sebagai hambanya. Coba dalam Al-Quran, baca atau cari ayat-ayat yang terkait pengakuan Allah terhadap hambanya, menggunakan manusia dengan menggunakan kata abad, hambanya. Coba wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah mereka. Ini sedang memuji atau sedang mencela?
Pujian semuanya. Ibadur Rahman itu sifat-sifat terpuji kan? Pakai kata hamba. Allah itu ketika sedang mengapresiasi, memuji, mengakui hamba manusia itu dengan kata hamba. Iya. Tapi kalau orang mengazab, menyiksa, gitu, itu dengan sifatnya. Kenapa? Karena kafir, karena munafik, karena apa? Karena zalim, karena fasik, kan gitu. Tapi enggak, padahal kan tetap aja status semua manusia itu hamba Allah kan? Iya. Tapi Allah nggak akan panggil dengan kata hambaku. Enggak. Karena yang menghamba kepada Allah itu orang-orang yang taat kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini pengakuan atau kedekatan atau hubungan yang jauh? Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, dengan ridho, puas dan dipuaskan, terpuaskan. Apa yang tidak diinginkan ini? Siapa yang tidak ingin ini? Amin. Fadkhuli fi ibadi. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hamba. Pakai hamba. Kalau sudah hamba itu indah sekali. Allah menyebut. Itu pengakuan tertinggi dari Allah terhadap manusia ketika Allah menyebutnya dengan hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke surga. Indah sekali kan? Menyebut Nabi, wadhkur abda, Zakaria dan seterusnya. Jadi ketika menyebut Rasulullah dengan bi abdihi, itu untuk pengakuan tertinggi. Gitu loh. Makanya enggak, kalau Rasul bertugas, kerasulan itu tugas, tanggung jawab, beban. Memang status, tapi juga di situ ada beban, tanggung jawab. Kalau ini enggak, engkau hambaku, begitu. Ya. Panggilan terindah itu ketika hari kiamat nanti kita dipanggil sebagai hambanya. Karena berarti kita memang menghamba kepadanya. Itu. Kemudian, apa arti dari bi? Kata ba, kan abdi itu abdun. Tapi kalau ini bi abdi, bi. Tafsir. Dengan kan ini dari kata asal, itu kata kerjanya. Asal itu kata kerja yang membutuhkan objek. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, asra abdahu itu cukup memperjalankan hambanya. Kata ba itu untuk apa ini? Apa fungsinya? Bi abdi. Beda. Kalau tanpa bi, langsung abdahu. Betul, perjalanan itu terjadi. Perjalanan itu terjadi. Isra itu terjadi. Tetapi tanpa ba itu bisa diartikan perjalanan itu ya Rasulullah SAW jalan gitu aja. Tapi ketika bi abdi itu artinya Allah selalu menyertainya dalam perjalanan itu. Sederhananya gambarannya, ibu diundang, tapi dijemput dari sejak di depan rumah. Naik kendaraan terbaik yang dibawa tuan rumah, dan kemudian disertai untuk senyaman-nyaman sampai ke sana. Jadi kan beda rasanya dengan ibu diberikan tiket gitu ya, bisnis class untuk tidur di hotel bintang 7. Tapi oke juga sih, nggak apa-apa, nggak usah dijemput gitu. Kedua yang dijemput sampai depan rumah. Subhanallah. Ini artinya apa? Perjalanan. Dengan kita memahami subhanallah asra bi 'abdihi laila, itu saja sudah luar biasa. Ini perjalanan teramat sangat luar biasa. Allah menyatakan bahwa dirinya yang memperjalankan hambanya itu dengan subhan, kesucian yang tanpa batas. Tanpa batas. Karena untuk memperjalankan seorang hamba yang bagi Allah sangat istimewa. Sehingga ketika diperlakukan seperti itu, kira-kira kalau kemarin habis penat, capek, ngurusin rumah, dibawa jalan-jalan,
halang-halang kayak gitu, kira-kira ada rasa hilang nggak kepenatan kemarin? Kira-kira kalau kita maksudnya, ya Allah, apalagi perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan banyak sekali yang dilihat. Ibu dibawa ke Granada ke Alhambra gini-gini, apalagi berbaru Sidratul Muntaha kali. Lah ya itu makanya perjalanan banyak banget. Kita tidak mungkin ceritakan semuanya, tidak habis-habis kalau itu. Tapi saya ingin mengatakan betapa Rasulullah SAW tentu dengan tugasnya yang teramat sangat berat itu sebanding dengan perlakuan Allah. Sehingga dalam hidup kita jangan berpikir ketika kita hidup di dunia, menjalani hidup di dunia itu ingin serba enteng semuanya. Betul, kita jangan nantang, ya Allah bebankan kepada aku segala ujian yang terberat. Jangan nantang gitu, boleh, nggak usah. Tapi ketika kita menjalani hidup kemudian ada beban-beban berat, itu sudah disesuaikan dengan makom. Berarti memang di mata Allah kita istimewa. Masa anak kuliahan bangga untuk mendapatkan soal ujian anak SD? Janganlah bangga. Gampang ujiannya. Iya, tapi sebenarnya sedang diledek Anda itu. Iya, kuliahan anak semester 5 gitu ujiannya, ujian SD kelas 5. Masa bangga sih? Karena gampang bisa jawab. Itu kan Anda diledek sebenarnya. Artinya Anda belum level untuk ujian yang berat. Kalau ujian itu berat, jangan pesimistis, jangan frustasi. Ya memang Rasulullah SAW diberikan tanda-tanda oleh Allah bahwa beliau makamnya begitu tinggi dengan Isra Mi'raj itu. Walaupun setelah Isra Mi'raj bukan berarti kemudian kehidupan Rasulullah kemudian lebih enteng, lebih enggak. Setelah itu malah lebih berat. Setelah itu hijrah ke Madinah, berat banget. Tapi kan beda. Rasulullah itu sudah melihat sendiri dengan Mi'raj itu. Rasulullah itu melihat neraka, ditujukan neraka kayak gitu. Dan Rasulullah SAW itu dibawa jalan-jalan ke dalam surga, dibawa jalan-jalan. Sehingga kenikmatan surga itu betul-betul sudah dilihat oleh matanya. Kalau kita kan baru ilmu yakin, baru pengetahuan yang benar karena dari Al-Quran yang kita imani itu dari Allah. Kalau beliau sudah ainal yakin, langsung matanya. Beda makanya. Ketika sebelum selesai, saya tutup dengan ini. Ketika beliau selesai menjalankan tugas yang begitu berat setelah haji wada itu kan malaikat itu berkali-kali datang. Berkali-kali datang, kata Bunda Aisyah. Setiap nabi ketika menjelang ajalnya, itu malaikat akan datang khusus untuk memberikan tawaran khusus. Mau memperpanjang umurmu atau mau meninggal sekarang atau dalam waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Semua nabi itu diberi tawaran itu. Kalau kita mah jangan berpikir itu ya. Jangan. Nanti ada yang datang, saya mimpi ditawarin panjang umur. Siapa yang datang? Masalahnya nabi itu dalam riwayat Ibnu Abi Muwaihibah, pelayan Rasulullah SAW, itu ketika ditawar itu diperpanjang umur itu bukan sekedar tambahan waktu, bukan. Selama ditambah waktunya itu, semua kunci dari bukan satu dua kunci dalam bahasa dalam riwayat yang mafatih khazain itu pakai kata jamak, artinya bukan satu. Semua kunci dari semua kenikmatan dunia itu diserahkan. Kamu mau pilih yang mana? Ibu minta 3 aja ya, jangan banyak-banyak. Cukup. Pintu rekening dan pintu apa lagi? Sehat. Udah, itu aja. Kira-kira gitu. 2 aja cukup. Rasulullah itu ditawarkan semua kunci dari semua kenikmatan dunia. Mau milih yang mana, pilihlah. Dan kemudian apa?
nikmati sesuka hatimu sampai waktu yang kau tentukan sendiri. Kapan? Sampai gitu detailnya. Kira-kira kalau itu diberikan pada ibu, kira jawabannya gimana? Ya Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Itu kan Ibnu Abi Muwaihibah ketika mendengar itu, kemudian Abu Bakar juga pernah mendengar itu. Itu semua bilang, bi abi anta wa ummi, atau fidaka abi wa ummi. Bahkan Abu Bakar mengatakan fidaka abaina wa ummahatina. Kan intinya kan Rasulullah SAW memberikan isyarat akan meninggal. Ya Rasulullah, daripada kehilangan engkau, kami lebih rela kehilangan orang tua kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami untuk mengganti kamu, menebus kami gak rela. Engkau meninggal dulu sebelum kami. Itu. Ya Rasulullah, pilihlah itu kenikmatan dunia itu dan kemudian setelah itu engkau masuk surga. Nah, kan ujung-ujungnya masuk surga juga. Kata Rasulullah, tidak. Aku memilih sekarang juga, artinya sesuai dengan sudah ditetapkan sebelumnya, untuk mendapatkan yang ada di sisinya. Lah iya Bu, Rasul itu pernah mi'raj, pernah dibawa jalan-jalan ke surga. Sebelumnya, lihat sendiri, dibanding kenikmatan yang ditawarkan di dunia sebanyak apapun, apa artinya itu dibanding dengan yang ada di surga? Nggak ada artinya, mendingan di sana. Makanya begitu, kalimat terakhir. Ini Senin bulan depan podcast lengkapnya ada, diikuti di Sirah TV. Saya sudah rekaman. Ketika terakhir sekali di pangkuan Bunda Aisyah, kan di pangkuan Bunda Aisyah ada riwayat bahkan di pahanya Bunda Aisyah kepala Rasulullah. Bunda Aisyah itu mengatakan, yang terakhir ku dengar dari beliau mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, bersama mereka di atas sana. Itulah Bunda Aisyah. Kagetlah Bunda Aisyah. Begitu Bunda Aisyah menyadari Rasulullah sudah tiada. Kata Bunda Aisyah, aku ingat. Rasul pernah mengatakan, semua nabi itu ketika mau meninggal pasti diberi tawaran untuk memperpanjang umurnya. Dan ketika itu malaikat memberikan tawaran terakhir sebelum mencabut nyawanya. Itu untuk sekian kali. Dan Rasulullah kekeh tetap, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih bersama mereka yang di atas sana. Gak usah perpanjang umurku, gak usah. Kata Bunda Aisyah, la yakhtaluna. Beliau tidak memilih bersama kita. La yujawiruna. Beliau tidak ingin lagi bersama kita. Itu. Karena apa arti kenikmatan dunia ini? Dengan kenikmatan yang sudah dilihatnya sendiri. Ketika Mi'raj itu. Memang beda. Level iman kita beda. Makanya setidaknya Bu, kalau ainal yakin jangan berharap lah ya, masa ikut bawa ke sana. Tapi ilmu yakin Bu, perdalamlah ilmu. Makanya Bu, triliunan itu gak ada artinya. Triliunan itu yang membuat nenek itu ribut gitu. Sehingga ingin hidup lama. Bu, adalah siapa sih? Dia nggak tahu nikmatnya mencari ilmu itu dengan ilmu yakin itu. Apa yang di sisi Allah itu jauh lebih segalanya daripada apa yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa pelajaran dari Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Udah? Iya, silakan. Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, tapi saya awali dulu ya Ustaz. Moderator Eropa. Berarti tadi kata Ustaz, Rasulullah itu dibawa melihat surga. Jadi di antara nabi-nabi itu ada dua yang sudah melihat surga, Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, berarti di mana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah cuma baru dua nabi itu yang melihat surga? Yang ada riwayatnya iya, tapi yang lain bukan berarti tidak Allah Ta'ala. Selama hidup ya kan maksudnya,
Bukan setelah meninggal kan? Ya, selama hidupnya. Iya. Terus yang kedua, ada riwayat yang sering kita dengar bahwa ketika terakhir Rasulullah meninggal itu mengatakan umati. Itulah yang saya bahas di podcast Senin bulan depan. Ikuti, sudah 40 menit dibahas lengkap. Klunya aja sedikit deh, sedikit. Ini teasernya mau. Ya, yang saya katakan tadi, insya Allah di hari Senin minggu pertama bulan depan saya membahas tentang itu, menempatkan pernyataan ummati dari Rasulullah SAW. Yang masyhur, yang terkenal itu kan diucapkan sebelum meninggal. Enggak. Dari penelitian 118 riwayat terkait dengan saat-saat terakhir dalam hidup Rasulullah SAW. Ibu-ibu ini dengar, mungkin ini boleh jadi kita buat meluruskan kesalahan. Ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan ummati sebelum meninggal. Enggak. Tapi bukan berarti tidak ada pernyataan Rasulullah ummati yang intinya perhatian Rasulullah terhadap umatnya. Kalau itu mah jangan tanya Rasulullah perhatian Rasulullah terhadap umatnya. Termasuk kata umat itu ada, tapi bukan saat mau meninggal. Itu ya. Ada dua riwayatnya. Menariknya, yang pertama di dunia ketika Rasulullah masih hidup, yang kedua nanti di akhirat, di mahsyar. Kata ummati itu. Gitu loh. Jadi kalau yang di akhirat itu, yang ketika manusia masih di mahsyar, belum ada keputusan, kan semuanya galau. Kita itu semuanya akan galau. Mahsyar itu lama. Peristiwanya banyak berlapis-lapis. Jangan pikir sebentar. Lama. Makanya manusia kita itu nanti akan ribut. Mencari-cari perantara. Siapa yang bisa menghadap kepada Allah untuk meringankan saat itu, karena luar biasa menakutkan. Jadi manusia itu heboh. Akhirnya datang kepada Nabi Adam. Ya karena ayah kita semua kan, antara Abul Bashar, engkau ayah semua manusia. Kata Adam, lastulah, bukan aku orangnya. Kata Nabi Adam, bukan aku orangnya. Kenapa? Kalian tahu anak-anakku, saat ini Allah sedang berada di puncak kemurkaannya. Allah tidak pernah murka sehebat ini sebelumnya dan tidak akan murka sehebat ini setelahnya. Artinya aku tidak berani anakku menghadap. Lastulah, aku tidak pantas. Kata Adam apa? Nafsi. Masing-masing sekarang. Ya Allah. Terus kami gimana? Datang ke Nuh. Jawaban Nabi Nuh sama. Lastulah, aku bukan orangnya. Bukan orang yang tepat untuk ini. Allah lagi murka kami bilang sama persis. Nafsi masing-masing. Terus kami gimana? Datang ke Ibrahim. Sama persis kata Ibrahim. Nafsi masing-masing. Kemudian bersahabat Musa begitu juga. Sama. Bukan aku orangnya. Kemudian bersiapa? Isa, kata Isa sama. Bukan aku orangnya. Nafsi. Terus siapa? Muhammad. Begitu sampai ke Rasulullah, kata Rasulullah, adalah aku orangnya. Maka Rasulullah minta izin untuk menghadap kepada Allah dan diizinkan. Hanya Rasulullah berani. Maka Rasulullah sujud. Dan Allah mengilhamkan pujian-pujian Asmaul Husna yang tidak pernah diajarkan. Yang bukan yang sekarang, yang ada tambahan yang luar biasa. Sampai kemudian Allah berkata, ya Muhammad, irfa rasak. Muhammad, angkatlah kepala. Sal tu'ta, sampaikan permintaanmu, akan kabulkan. Ishfa tasyafa, siapa yang akan kau beri syafaat? Akan aku luluskan. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Umatku. Coba dalam keadaan kayak gitu, umatku, ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Bayangkan ketika semua nabi, padahal itu nabi-nabi utama, mengatakan nafsi.
masing-masing sekarang. Tapi Rasulullah ummati. Apa enggak istimewa kita ini? Kita didahulukan dari semua umat manusia loh. Karena umat beliau. Beliau memintanya dimulai dari umat yang dulu. Umat yang lain antri belakang. Itu mati. Yang kedua, ketika Rasulullah masih hidup di bumi. Jadi Rasulullah itu membaca Al-Quran. Nah itu bedanya kualitas bacaan beliau dalam kitab. Membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengatakan begini terkait dengan umatnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa di antara umatku itu yang ikut aku, maka dia bagian dariku. Wa man asani, tapi jika dia menolak, gitu ya, tidak mau ikut dengan aku, maka terserah engkau. Diserahkan, serah engkau. Terus Nabi Isa juga begitu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, itu umatku. Kalau engkau berkehendak untuk mengazab mereka, ya memang mereka hamba. Terserah engkau. Jika engkau mau mengampuni mereka, ya memang engkau Maha Pengampun. Gitu. Intinya ya terserah engkau. Rasulullah enggak gitu. Rasul tuh enggak mau kayak Nabi Ibrahim, enggak mau kayak Nabi Isa. Rasul itu menangis. Ummati. Ya Allah, kalau umatku enggak begitu, aku mau kepada umatku enggak begitu. Kan kalau Nabi Ibrahim, ya pokoknya kalau mereka ikut aku ya udah. Berarti bagian dariku. Kalau enggak ya terserah. Rasul ummati. Itu Allah sampai menyuruh Jibril turun. Temui Muhammad. Untuk Allah lebih tahu ya. Tanya, kenapa dia nangis? Begitu Jibril turun dan tanya. Rasulullah jelaskan. Ibrahim begini, Isa begini. Aku enggak begitu. Ummati. Jibril naik melaporkan kepada Allah dan Allah beritahu tentu saja. Kata Allah, Jibril turun lagi. Katakan kepada Muhammad. Inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Katakan kepada Muhammad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu akan membuatmu ridha terkait nasib umatmu. Dan Tuhanmu tidak akan pernah menyakitimu. Ya Rabbi. Kita ini banyak dapat curahan rahmat Allah itu karena Rasulullah. Karena perasaan Rasulullah kepada kita. Itu yang saya katakan sampai betapa dekatnya beliau dengan kita. Kita ini yang jauh dari beliau. Loh. Tonton hari Senin malam totalnya. Ya tapi kan bisa ditonton di YouTube itu kapan aja. Primernya Sirah TV. Pakai Sirah TV, Sirah TV. Wah, jangan-jangan banyak yang belum subscribe ya. Ya, silakan. Siapa lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Belum Ibu ada. Hedi, Ibu Hadijah yang baru datang, baru itu ada bertanya. Oh, ada Ibu Suri juga. Mau Ustaz? Ya. Iya, langsung. Pakai ini aja. Oh iya. Itu kan Lailan sebagian ya. Kalau dulu zamannya Sulaiman itu kan ada yang memindahkan singgasana Bilqis itu kan dalam sekejap ya. Jadi lebih lama mana gitu. Terus ada di surat. Masalah lama. Maksudnya kalau Nabi Muhammad kan pasti lebih hebat daripada Nabi yang lain ya. Yang kedua, buruk itu ada di surat apa ya? Di surat Al-13 itu ada Al-Barq itu kilat ya. Apa itu? Kilat. Buruk. Oh. Bisa aja ya Nabi menempel di kilat itu sebenarnya cepat. Oke. Mana yang lebih lama? Pemindahan singgasana Balqis di masa Nabi Sulaiman atau perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Balqis itu kan dari di Yaman ke Palestina kan.
Kalau dari masalah segi lamanya atau mana yang lebih cepat, yang bisa kita pahami lebih cepat perjalanan apa namanya singgasana Balkis itu yang di bawah itu. Ya, tapi masalahnya tidak relevan kita membandingkan masalahnya mana yang lebih cepat, lebih lama, untuk kemudian mana yang lebih luar biasa. Nah, karena beda. Nabi Sulaiman itu di makamnya, gitu ya. Itu makam apa namanya kayak show menunjukkan kekuatan untuk menekan Balkis yang masih kafir itu, gitu loh. Artinya itu untuk memang posisinya untuk memberikan semacam tekanan kepada Balkis. Kamu tuh nggak punya alasan untuk menolak ajakanku beriman kepada Allah. Sehingga sanamu aja kupindahkan dalam sekejap, coba chatnya aja nggak ada yang terkelupas. Kan kayak gitu. Lah sementara Rasul pada dasarnya kan perjalanan. Kalau perjalanan pada dasarnya kan kalau terlalu cepat juga nggak enak. Perjalanan kalau terlalu cepat kan enak juga, nggak ada yang dinikmati. Gitu loh. Ke Bandung pakai kereta cepat, ngapain? Cuma 15 menit ke Bandung. Nggak ada yang dinikmati nanti. Ya, kecuali kalau memang tergesa-gesa. Lain. Kan pada dasarnya Rasulullah tidak tergesa-gesa. Apa yang justru untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu loh. Jadi masalahnya bukan masalah mana yang lebih hebat dengan mana yang lebih cepat. Bukan. Jadi perbandingan bukan di situ. Beda tujuannya. Nah, kalau masalah kendaraan, buruk, betul, buruk itu dikatakan dan itu kilat. Tapi ada keterangan hadis sahih tentang sifat buruk itu. Bahwa buruk itu dabbah, kendaraan, dan itu binatang tunggangan. Bahkan disebutkan fisiknya, dia seberapa besar gitu, ukurannya. Ada. Artinya ketika ada riwayat keterangan dari Rasulullah SAW tentang itu, dan Rasulullah SAW tentu yang mengalami, dan tentu Rasulullah sebagai sumber berita kan pasti mutlak benarnya. Kita nggak perlu kemudian mentakwil bahwa buruk itu sebenarnya bukan kendaraan. Loh, Rasulullah aja bilang itu kendaraan, belum nunggangi. Belum lagi riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika tiba di Masjidil Aqsa, itu kan mengikat talinya. Lah kalau cahaya ngapain diikat talinya? Dibantu pula. Lah kalau cahaya ngapain diikat? Kemudian dibantu pula. Gitu. Nah gitu ya. Gitu ya. Apalagi ketika ditunggangi, itu si buruk itu bereaksi. Sampai Jibril mengatakan, yang naik kamu itu lebih baik dari yang pernah naik kamu dulu. Jadi jangan bereaksi, gitu. Allah tahu. Mungkin udah cukup ya ibu-ibu, udah waktu zuhur kita sholat berjamaah ya Ustaz. Ya, sholat zuhur. Ya. Ya sebelum ini kita ada minta didoakan yang sedang sakit. Astagfirullah. Ya memang belakangan ini banyak yang sakit, banyak yang musibah. Ibundanya Ibu Kania, Ibu Lin, Maliana binti keluarga Sujatma, kakak ipar Ibu Kania, Ibu Siti Yulia, Buti Ahmad Mahudin, dan ibu-ibu lain juga yang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, yang dapat musibah, semoga segera diangkat musibahnya, yang dihinggapi kesulitan, semoga dimudahkan, yang memiliki beban-beban berat, semoga diringankan. Intinya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan rahmahnya, dalam naungan inayahnya, perhatian dari Allah dan bersama Allah bersama kita. Mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Muhammad. وسلم رضي الله تعالى في صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عن من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Yesus.